Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta negara agar tidak mengintervensi dalam menentukan presiden tahun 2024 mendatang. Anies pun tak gentar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 2024, kemenangan akan kita raih bersama. Bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, meminta negara untuk tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Di hadapan relawan pendukungnya, Anies dengan lantang menegaskan jika ada intervensi dari negara terkait Pilpres 2024, maka sama saja negara telah melecehkan rakyat. Kami mengajukan diri, dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Pernyataan Anies ini pun dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengundang 6 petinggi partai politik ke istana kurang pantas. Misalnya Presiden menyatakan, saya tidak cawe-cawe, saya tidak. Itu kan antara mulut sama fakta kan beda. Rakyat ini dianggap bodoh aja ini. Rakyat tahu bahwa antara mulut ini beda. Faktanya dia bukan hanya cawe-cawe. Faktanya dia adalah obok-obok. Jadi dia terlalu dalam. Nah oleh karena itu siapapun pemimpin negara dalam level apapun harus melihat bahwa suksesnya demokrasi di Indonesia, suatu sistem yang sudah kita pilih ini, salah satu standarnya adalah para instrumen negara, lembaga-lembaga negara, pemimpin-pemimpin negara di seluruh level itu harus netral, itu harus tegak lurus di atas selain norma hukum formal, juga di atas etika, di atas kepantasan. Anies pun menyadari bahwa lawannya di Pilpres 2024 memiliki kekuatan dan sumber daya yang luar biasa kuat. Anies menegaskan pihaknya tidak pernah gentar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut diacungi jempol. Politik itu, apalagi politik elektoral yang seperti kita ini, maka diperlukan panggung politik yang tanda petik atraktif, strategis, tapi yang atraktif seperti Mas Anies yang pidatokan kemarin, yang ditempurkan, yang dibangun, yang menjadi amunisi adalah soal rekam jejak, program yang ditawarkan, proposalnya kepada pemilih apa, kemudian gagasannya apa, pengalaman prestatifnya apa, itu yang ditempurkan di panggung politik terbuka, dan itu positif saya kira bagi demokrasi elektoral kita. Karena apapun, saya kira semua partai juga akan melakukan hal yang sama ini, semua kubu akan membangun persepsi positif tentang kandidat yang akan didukung begitu.
Oleh karenanya, agar tidak mencederai pesta demokrasi dan demi menjaga amanat konstitusi, hendaknya negara harus netral sebagai fasilitator, bukan justru memberikan dukungan kepada salah satu kontestan. Tim Liputan Media Group Network.